Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najwa Saila Salim dengan NIM 22475023. Di video ini akan memberikan penjelasan mengenai teori belajar konstruktivistik. Silakan disimak baik-baik ya. Di video ini terdapat 3 pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu tokoh-tokoh terkenal pengembang teori konstruktivistik, prinsip utama teori konstruktivistik, dan terakhir ada aplikasi teori dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik atau konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isma, di mana konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan kata isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Menurut Pulvog, tahun 2004 dalam pandangan Mas Gumelar dan Mustafa di tahun 2021 mendefinisikan pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Sementara itu, menurut Superland pada tahun 2019, konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa untuk dituntut bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahui dalam kehidupannya. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif, yang mana itu berarti bahwa teori konstruktivistik ini adalah salah satu teori yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses internal atau mental, bukan sekedar respon terhadap rangsangan. Karena saya sudah menjelaskan pengertian dari teori konstruktivistik, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu tokoh-tokoh terkenal pengembang teori konstruktivistik. Ada beberapa tokoh ahli yang telah memperkenalkan teori konstruktivistik di dunia, tetapi di sini saya hanya akan membahas 2 dari tokoh-tokoh ahli tersebut. Pertama, ada Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss dan berkebangsaan Swiss. Dia berbicara menggunakan bahasa Prancis sehingga namanya dilafalkan Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang ahli di bidang biologi dan psikologi. Dalam usianya yang baru ke-21 tahun, dia sudah meraih gelar doktor. Jean Piaget telah menulis lebih dari 30 buku yang bermutu yang bertema perkembangan anak dan kognitif. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktif pertama yang sangat besar pengaruhnya terhadap teori konstruktivisme. Jean Piaget berpendapat bahwa konstruktivisme adalah sistem yang menerangkan agar siswa mampu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Adapun proses yang terjadi ketika seseorang belajar ada 2 proses, yaitu proses organisasi dan proses adaptasi. Proses organisasi ini di mana seseorang mendapatkan informasi lalu menghubungkan dengan struktur-struktur atau informasi dari pengetahuan di dalam otak yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan proses adaptasi merupakan proses yang memiliki 2 kegiatan. Pertama, asimilasi, yaitu mengintegrasikan atau menggabungkan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang lama atau yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru agar terjadi keseimbangan. Kesimpulannya, Piaget lebih berfokus pada konstruksi pengetahuan individu. Selanjutnya ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Pusat konsep dan prinsip dalam teori konstruktivisme Lev Vygotsky dikemukakan oleh Ormrod, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan fungsi mental mereka untuk meningkatkan pembelajaran, ingatan, dan penalaran logis. Terdapat 4 konsep utama dalam teori konstruktivistik Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, Scaffolding, serta bahasa dan pemikiran. Pada konsep ZPD ini diterangkan bahwa dalam proses pembelajaran ada sebuah area di mana seorang anak harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru. Dan juga ada area lain
di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa bantuan. Konsep scaffolding sangat erat kaitannya dengan konsep CPD. Konsep scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Maksudnya adalah guru atau pendidik akan memberikan dukungan berupa bantuan kepada muridnya sesuai dengan level kinerja mereka. Semakin tinggi kinerjanya, maka dukungan yang diberikan akan semakin sedikit. Dengan begitu, peserta didik bisa berkembang lebih jauh dengan dukungan yang diberikan. Vygotsky mempercayai bahwa bahasa tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri dinamakan pembicaraan batin atau inner speech. Menurut teori Vygotsky, inner speech adalah alat penting untuk pemikiran selama masa kanak-kanak. Anak-anak berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa sebelum mereka dapat fokus pada pemikirannya. Anak-anak menggunakan bahasa untuk komunikasi dengan dunia luar selama periode agak lama sebelum transisi dari pembicaraan eksternal ke pembicaraan internal. Itu dia tadi dua tokoh ahli yang terkenal dalam teori konstruktivistik. Nah, sekarang kita akan beralih ke pokok pembahasan kedua, yaitu prinsip utama teori konstruktivistik. Menurut Gusnarip dan Rusnawati tahun 2011, berikut adalah prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menelan. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dan terakhir, ada menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Di sini, saya menampilkan 4 contoh aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran yang akan saya jelaskan lebih jauh. Pertama, ada diskusi atau kerja kelompok. Diskusi kelompok termasuk dalam pengaplikasian teori karena dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat belajar dari satu sama lain sehingga terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru berdasarkan perspektif beragam. Contohnya adalah kerja kelompok untuk proyek prakarya. Para anggota akan saling bertukar ide dan mendiskusikan apa yang akan mereka buat dan juga berbagi pengalaman dalam pengerjaan proyek itu. Kedua, ada scaffolding. Seperti yang sudah dijelaskan, scaffolding adalah teknik mengubah level dukungan yang diberikan guru ke peserta didik. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, guru akan memberikan penjelasan contoh jawaban dari sebuah soal. Para murid akan mengerjakan soal berikutnya secara mandiri. Tetapi jika ada salah satu murid yang ternyata masih belum paham, sang guru akan memberikan penjelasan ulang agar murid tersebut mengerti. Lalu, ada pembelajaran berbasis masalah. Maksudnya adalah peserta didik akan diberi masalah nyata yang relevan dengan tujuan untuk memotivasi mereka untuk mencari informasi, berdiskusi, dan membuat pemahaman mereka sendiri. Contohnya, guru memberikan sebuah studi kasus tentang peristiwa yang baru saja terjadi di sekitar mereka. Dia kemudian meminta siswa untuk menganalisis kasus tersebut dan memberikan solusi dari pencarian informasi yang telah dilakukan. Dan terakhir ada pembelajaran mandiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, teori konstruktivistik memberikan keluasan berpikir kepada siswa. Dengan pembelajaran mandiri, siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran karena mereka tidak menjadi penerima materi saja, sehingga siswa dapat menyerap pengetahuan baru dengan lebih baik. Itulah tadi akhir dari pokok pembahasan dari presentasi saya. Nah, kesimpulan dari presentasi saya adalah bahwa teori konstruktivistik merupakan salah satu teori belajar yang umum digunakan. Berdasarkan dari penjelasan dari dua tokoh ahli pengembang teori konstruktivistik, dapat diketahui bahwa pengetahuan terbentuk dari keaktifan individu dalam mengonstruksi pembelajaran yang didapat dari pengalaman dan interaksi lingkungan. Kesimpulan tadi telah menandai akhir dari video presentasi saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi penonton. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.